dari berbagai macam penyakit. Setelah berjalan, fasami'a jalisul maliki, maka mendengarlah teman duduknya raja. Jalisul malik, teman duduknya raja, dengar ada berita orang yang bisa ngobatin orang yang buta. Wa kana qad amiya, sedangkan ia adalah matanya buta. Jalisul malik wa kana qad amiya, adalah ia matanya buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka ia mendatangkan kepadanya hadiah-hadiah yang banyak. Jalisul malik, pejabat-pejabat raja yang matanya buta mendengar kalau ada seorang pemuda yang bisa ngobatin berbagai macam penyakit. Akhirnya dia bawa hadiah-hadiah yang banyak. Faqala, dia berkata, ini pejabat, hiya laka in anta syafaitani, semua ini untukmu, ini semua hadiah untukmu. In anta syafaitani, apabila engkau dapat menyembuhkanku. Faqala, maka pemuda ini berkata, inni la ashfi ahada, sungguh aku tidak bisa mengobati seorang pun. Innama yashfi Allah, sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah. Itu orang soleh begitu, tidak pernah menyandarkan kepada dirinya, tapi menyandarkan semuanya kepada Allah. Saya berhasil, tidak, Allah yang memberikan kemudahan. Ini gaji hasil dari saya, tidak, ini rezeki dari Allah. Kamu sekarang udah sukses ya, tidak, Allah yang memberikan kemudahan kepada saya. Udah bisa beli rumah, bisa beli mobil, beli ini, enggak, itu pemberian dari Allah. Itu orang soleh seperti itu, selalu menyandarkannya kepada Allah, bukan dari hasil usahanya. Wah, ilmumu luar biasa, bukan, ini adalah pemberian dari Allah. Istiqomahnya luar biasa, dia tahajudnya tiap malam, tidak, ini bantuan dari Allah. Jadi nggak ada kekuatan dirinya, nggak ada setan aku. Wah, saya yang begini, saya yang begitu, saya yang berbuat, saya yang berhasil, saya yang punya rezeki, saya yang bisa mengambil segalanya. Tidak. Tapi semuanya disandarkan kepada Allah. Orang soleh. Kata ini pejabat, kalau kamu bisa ngobatin saya, maka semua hadiah ini untukmu. Kata ini anak muda, inni la ashfi ahadan, innama yashfi Allah, sungguh aku tidak bisa mengobati seorang pun, sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Fa'in amanta billahi, jika engkau beriman kepada Allah, da'autullah, aku akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, agar Allah menyembuhkanmu. Fa'amana billahi, maka pejabat itu beriman kepada Allah. Ya dah, saya beriman kepada Allah. Fasyafahullahu, dan Allah akhirnya memberikan kesembuhan kepadanya. Salah satu a'malin la tadkhulul mawazina yaumal qiyamati li azamatiha. Ada 3 amal ibadah. Yang 3 amal ibadah ini tidak akan masuk ke mizan pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena saking besarnya. Mizan
pada hari kiamat kagak muat untuk menimbang amal ibadahnya. Saking apa? Saking besarnya, saking gedenya, mizan kagak muat untuk menimbang amalannya. Maka siapapun yang melakukan 3 amalan ini, maka mizan tidak akan mampu menghitungnya, mizan tidak akan masuk ke dalamnya, mizan tidak akan mampu menampungnya, karena saking besarnya pahala yang dia dapatkan. Yang pertama, al-afwu anin nasi, memaafkan orang lain. Itu pahalanya kagak muat di mizan. Allah Ta'ala wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain, pahalanya langsung dari Allah. Fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya langsung dari Allah. Sehingga mizan kagak muat untuk menimbang orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, as-sabru, kesabaran. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, maka pahalanya itu tanpa ada hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, pahalanya tidak ada perhitungan. Mizan kagak muat untuk menimbang orang-orang yang sabar. Sabar dalam arti apa? As-sabru indal ibadah, as-sabru indal maksiyah, as-sabru indal musibah. Sabar itu sabar dalam ibadah. Ya sabar, orang ibadah itu pahit. Sabar, sabar. Lihat tempat tidur kagak muat juga sabar. Sabar dalam ibadah. Yang kedua, as-sabru indal maksiyah, sabar dalam kemaksiatan. Apa artinya sabar dalam kemaksiatan? Sabar untuk tidak berbuat kemaksiatan. Tarkul maksiyah, goyatul ibadah. Meninggalkan kemaksiatan itu di zaman sekarang ini adalah sepuncak-puncak ibadah. Gak usah mikirin tahajud tiap malam, duha tiap hari, gak usah mikirin, gak usah. Ada satu ibadah yang apabila dia kerjakan, berarti dia berada dalam sepuncak-puncaknya ibadah. Apa itu? Tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Udah kagak perawan sama yang lain. Sabar untuk tidak berbuat kemaksiatan. Yang ketiga, asyiyamu, berpuasa. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa. Maka puasa itu akulah yang akan langsung membalasnya. Maka 3 amalan ini tidak akan muat di mizan karena saking besar pahalanya. Sehingga wa yunadi munadin yaumal ba'di annal ainal ladina ajruhum 'ala Allah. Ketika bangkit manusia pada hari kiamat, akan ada seruan-seruan. Mana manusia-manusia yang pahalanya langsung Allah yang akan berikan? Maju. Bayak balu sabirun wasaimun wal afun aninas. Maka menghadap Allah 3 kelompok manusia.
yaitu orang yang sabar, orang yang berpuasa, dan orang yang pernah memaafkan kesalahan orang lain. Dia mendapatkan ganjaran balasan dari Allah tanpa ada perantara, langsung balasannya dari Allah. Kemudian jadi itu pejabat matanya buta, dia datang kepada anak muda minta disembuhin. Kata ini anak muda, ini la ashfi ahadan, innama yashfi Allahu. Aku tidak bisa mengobati seorang pun, sesungguhnya yang mengobati, yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billahi da'autullaha fasyafaka. Jika kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Fa amana billahi fasyafahullahu. Maka pejabat itu beriman kepada Allah, lalu Allah pun menyembuhkannya. Sembuh tuh orang yang matanya buta, bisa didoain sembuh. Fa'atal malika, maka dia mendatangi raja. Ini awal ujian berat buat si pemuda ini. Ini pejabat matanya sembuh, dia datang kepada rajanya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, maka dia duduk kepadanya sebagaimana kebiasaan ia duduk bersamanya. Duduk di samping raja sambil ngobrol-ngobrol. Faqala lahul maliku, maka berkata kepadanya sang raja, man radda alaika basoroka. Bulan nanya pejabatnya, man radda alaika basoroka, siapa yang mengembalikan atasmu penglihatanmu? Lah ente bisa melek ya, ente sembuh ya, kagak buta lagi ya. Man radda alaika basoroka, siapa yang telah mengembalikan atasmu penglihatanmu? Faqala, maka pejabat ini menjawab,